Pak Jaya, Pak Jaya ya. Yang Pak Jaya, gimana Pak? Belum ya? Belum selesai. Masih belum. Ya. Sedikit aja Pak. Berapa saksi Pak tadi Pak? Kapasitasnya apa Pak tadi Pak? Saksi ada chat. Berapa orang Pak? Keterangannya diganti apa Pak? Berapa saksi hari ini rencananya? Rencananya berapa saksi? Bisa. Pak, Selamat siang Pak. Saksi Pak yang diperiksa hari ini berapa orang Pak? hari ini rencana 10 saksi. Tadi sudah 5. Kapasitasnya apa? Kapasitasnya 1 saksi yang ada di BAP yang tidak mau dihadirkan oleh JPU, kami coba perjuangan untuk hadir. Kemudian yang 4 saksi fakta yang tidak pernah diperiksa di penyidik. Jadi saksi fakta adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang diceritakan itu. Jadi dari keterangan saksi yang pertama yang ada di BAP mengatakan ini yang paling penting. Soal WA ancaman. WA ancaman itu disebutkan bahwa saksi korban menjelaskan bahwa dia bertemu dengan saksi ini. Lalu dia menunjukkan WA itu. WA itu kemudian atas saran orang ini menyuruh untuk mengikuti saja perintah. Tadi ditanyakan peristiwa itu tidak pernah ada. Jadi namanya murni 100% dicatut. Jadi peristiwa WA itu tidak ada dan sampai sekarang sidang pun WA itu tidak pernah muncul menjadi alat bukti. Walaupun ada HP, ada apa disita, tetapi bukti WA ancaman itu tidak ada sampai sekarang. Ini maksudnya WA ancaman? WA ancaman yang katanya kalau tidak datang kamu akan menyesal seumur hidup gitu loh. Jadi dari Mas Beki katanya kirim WA kepada korban, kalau kamu tidak datang malam ini kamu akan menyesal seumur hidup. Nah WA ini katanya diberikan pada saksi. Ini ada aku dapat WA ini gimana? Lalu saksi ini konon menurut cerita korban bahwa menyuruh untuk datang saja. Lalu kemudian datanglah temannya menjemput naik sepeda motor. Lalu ketemu dengan saksi yang lain yang juga sudah membantah. Jadi dari peristiwa yang kedua, itu dari peristiwa WA itu, dari 3 nama yang disebutkan di dalam dakwaan, 2 sudah membantah bahwa fakta itu tidak pernah ada. Saksi fakta loh ya, tidak pernah ada. Kemudian saksi fakta yang lain tadi, 4 yang sudah diperiksa, adalah saksi yang melihat langsung dan jarak hanya 2-3 meter dari proses interview. Baik interview saksi yang pertama, kedua, ketiga. Waktu interview itu termasuk korban. Korban adalah di interview yang ketiga. Keempat-empatnya ini adalah saksi. Termasuk yang sempat mengambil foto korban ketika membantu terapi. Dan kemudian ada 1 saksi sedang mengajari yang bersangkutan. Itu pas ada di video dan ada di foto. Jadi fotonya ada, videonya ada, orangnya senyum-senyum, orangnya gembira. Tapi dikonstruksikan peristiwa di hari itu adalah ada pemerkosaan. Jadi kami merasa sangat yakin kalau ini pengadilan untuk mencari adil, maka semestinya saksi itu aja sudah menjawab. Karena WA saja sudah tidak ada. Bukti WA juga tidak dihadirkan. Saksinya juga yang disebutkan juga mengatakan tidak pernah melihat dan tidak pernah diajak ngomong. Bagaimana? Kemudian saksi ini pun juga katanya pernah menjemput korban di pasar untuk diajak ketemu di sebuah kafe dengan saksi rekaan dari yang lain. Itu juga dikatakan tidak pernah ada. Saya nggak pernah tahu soal itu gitu. Jadi betul-betul namanya dicatut dalam proses peristiwa itu. Dan siap juga sumpah membahala. Saya tanyakan, kalau diadu siap nggak? Siap. Nah kalau begitu sudah saksi-saksi yang ada, silahkan nanti kita lihat apakah ini pengadilan atau ini penghakiman tempat ini. Karena kami sudah berjuang membuka kotak Pandora tentang rekayasa yang begitu masif, begitu nyata dan terukur dari alat-alat bukti. Jadi saksi fakta ini tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Penyidik mayoritas memeriksa saksi
testimonium de auditu, saksi yang mendengar dari cerita orang. Saksi gosip itu ya? Yang istilah saya dalam bahasa milenial, ini saksi gosip yang dihadirkan di persidangan. Dia tahu banyak segala hal, tapi dia tidak melihat, tidak mendengar. Bahkan ada yang tinggal di Pati, ada tinggal di Kudus, ada tinggal di Kerawang, ada tinggal di Lampung, waktu hari peristiwa. Sementara yang ada di hari peristiwa, yang hadir hari ini, tidak pernah diperiksa sama sekali. Saya tanyakan, pernah nggak dipanggil? Tidak pernah. Ini masih sisa-sisa yang lama. Kita sangat sedih juga melihat cara pemberkasan kasus seperti ini. Saksi fakta tidak ditelusuri, tidak digali secara mendalam. Saksi fakta ini mereka ketemu, ada fotonya, ada videonya, mereka ngajari semua. Tidak diperiksa. Untung mereka bisa hadir. Untung mau mereka hadir untuk menjadi saksi. Itu baru saksi dari kita. Fakta, bukan saksi gosip. Saksi gosip berpakaian LPSK. Pak, berarti Saksi fakta ini tidak dilindungi siapa-siapa. Hanya mengandalkan doa sama lindungan Tuhan aja. Berarti saksi yang datang hari ini santri ya Pak? Ya, itu adalah orang yang memang ada di lokasi. Jadi statusnya mereka adalah senior di terapi. Sama kayak yang kemarin? Ada juga yang sudah bekerja di tempat lain ya. Ada juga yang bekerja di tempat lain. Dia programmer tempat lain dan sudah tamat juga. Itu namanya yang dicatut. Itu yang namanya dicatut, katanya melihat WA dan menganjurkan untuk datang jam 2.30 dini hari. Ya kalau dalam cerita fiksi memang menyeramkan kisahnya. Tapi yang namanya fiksi, kembali lagi ya fiksi, bukan fakta. Mas Beki kenal sama saksi yang datang hari ini nggak Pak? Ya kenal, semua kenal. Apakah senior yang dihadirkan sebenarnya orang yang memberi pelatihan saat hari yang disebut itu Pak? Iya, yang hari peristiwa kedua. Karena tanggalnya ada, fotonya itu kan ada di rekam jejak digitalnya kan ada. Jejak digitalnya itu terlihat pada tanggal 18 Mei, persis tanggal yang diakui oleh korban dia diperkosa yang kedua. Persis itu, hanya jamnya jam 10 pagi. Ketawa-ketawa, tidak ada murung, tidak ada wajah trauma, tidak ada wajah itu. Videonya ada. Pak, kalau soal kemarin nanti ya kita tahu lagi Pak. Soal 5 yang diperiksa. Nanti kita dengar, kan belum dengar. Mereka juga ada di lokasi, saksi fakta juga. Pak, Jumat kemarin kan ada 2 orang saksi, yang satu itu pengurus ponpes ya Pak ya? Untuk yang satu sendiri satu? Itu yang tadi. Yang tadi itu yang namanya dicatut. Namanya, enggak, alumni dia. Dia programmer, namanya dicatut untuk diproses peristiwa yang kedua. Tapi dia sudah mengatakan tidak pernah itu terjadi.